Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo hari ini, Jumat 9 Desember 2022. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati, jiwa, dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat yang ketiga. Dalam bahasa Indonesia, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Dalam bahasa Batak Toba, jadi dapotonon niaka bangso parbigu mapanodangmu, dohota ke raja madapoto sinodang naung bicar liho. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pernahkah Anda melihat mercusuar yang asli? Jika Anda pernah terjebak di laut saat angin menderu dan ombak bergolak, dan kegelapan lebih pekat dari hitam, mercusuar bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Dalam Yesaya 60, sang Nabi menggambarkan sebuah penglihatan yang menggambarkan mercusuar. Bangkitlah dan jadilah terang, hai Jerusalem, sebab terang keselamatanmu sudah datang. Allah menyinari engkau dengan kemuliaannya, bumi diliputi kegelapan, bangsa-bangsa ditutupi kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit di atasmu, cahaya kehadirannya menjadi nyata di atasmu. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun ke terangmu, dan raja-raja tertarik oleh cahaya yang terbit bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, manusia harus sadar bahwa kita tidak dapat hidup tanpa terang. Itulah sebabnya di awal penciptaan Allah lebih dulu menciptakan terang. Penelitian telah membuktikannya. Ketika kita tinggal dalam kegelapan, kita akan merasa gelisah, lalu mulai emosional dan kehilangan kendali diri. Jika keadaan ini terus dibiarkan, kita dapat menjadi paranoid dan mengalami halusinasi. Bahkan di titik yang paling ekstrim, kehilangan keinginan untuk hidup. Ketiadaan cahaya dalam rentang waktu yang panjang dapat menjadi penyebab hilangnya pengharapan. Sedikit banyak itulah yang dirasakan bangsa Israel saat mereka kembali ke Babel, ke Yerusalem. Mereka belum pulih dari berbagai trauma yang mereka alami dalam masa pembuangan. Semua yang mereka lalui membuat mereka meragukan kasih Allah. Daya lihat mereka terhadap janji Allah pun memudar. Ketika itulah mulai Nabi Yesaya, Allah memberikan pesan pengharapan yang menerangi hati mereka, bahwa Tuhan akan mendatangkan terang yang akan terbit di tengah mereka. Bangsa mereka akan dipulihkan, dan bahkan melalui mereka lah bangsa-bangsa yang akan datang kepada terang Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesulitan hidup memang kerap membuat sekeliling kita terasa gelap. Kegagalan demi kegagalan yang kita alami akan menyerpihkan setiap harapan yang tersisa. Meski demikian, Tuhan tidak pernah menghendaki saudara untuk terus diam dalam kegelapan. Saat Tuhan mengangkat saudara menjadi anaknya, Dia bukan hanya memberikan terangnya untuk tinggal di dalam Anda, tapi Dia juga memberikan sebuah identitas baru. Dia melabeli kita sebagai terang dunia. Siapapun saudara, terlepas dari segala kesalahan dan kegagalan di masa lalu, kita telah diberikan kapasitas untuk bersinar, agar kita dapat menerangi kegelapan dalam hidup banyak orang, sehingga mereka memperoleh pengharapan dalam terang Allah yang terpancar melalui kita. Maka dari itu, bangkitlah dari keterpurukan. Terobosan besar telah Tuhan sediakan. Dia akan kerjakan pemulihan, kemenangan, dan menyediakan berkat yang membawakan sukacita sejati bagi hidup kita. Dia, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera.
tepat pada waktunya yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dunia ini juga telah dilanda ketakutan, sehingga ada banyak orang-orang yang dilanda ketakutan, yaitu ada orang yang takut gagal, takut mati, takut diremehkan atau dikucilkan, takut kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada anak-anaknya, sebab roh yang memiliki oleh Tuhan adalah roh yang membangkitkan dan memberikan keberanian. Oleh sebab itu, jangan sampai rasa takut itu menguasai seluruh kehidupan kita, sebab ketakutan dapat mencuri sukacita kita. Ketakutan dapat melemahkan iman kita. Ketakutan dapat menghilangkan kebahagiaan. Dan ketakutan bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Apapun persoalan, kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah takut. Karena Yesus telah lahir bagi setiap umat-umat yang percaya kepadanya. Terang yang dari Tuhan adalah suatu kebenaran, kebaikan. Dan terang itu sangat peduli dengan orang lain. Sebab itulah Alkitab berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dimanapun kita berada, biarlah hidup kita ini mampu untuk memancarkan terang itu kepada semua orang. Oleh karena itu, dalam momentum Advent dan dalam suasana perayaan Natal saat ini, kita harus bangkit dari ketakutan. Kita perlu bangkit menjadi terang atas kegelapan mata rohani dunia ini. Mengapa? Sebagai umat Tuhan Yesus yang telah menikmati pembebasan dari kuasa kegelapan, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada kita di Matius 5 ayat 13, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Matius 5 ayat 16. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kemuliaan yang Kau nyatakan atas kami. Betapa ajaib dan dahsyatnya Engkau Tuhan. Hati kami bergelora atas sapaan firman-Mu melalui kesaksian dan nubuatan Nabi Yesaya yang Engkau nyatakan atas kami. Kami mau bangkit dan menjadi terang, sebab kami percaya bahwa terang Tuhan sudah datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kami. Kami mau bangkit menjadi pembawa terang bagi orang di sekitar kami, di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, di tempat persekutuan, juga di tengah bangsa Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa di dunia. Kami percaya atas perjanjian berkat, lawatan Tuhan terdahsyat jadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalankan hidup yang seturut dan berkenan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap niat dan perbuatan baik dalam hidup kita. Immanuel.